Salam Bapak Ibu dan saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini, kita bertemu dalam program Jumpa dengan Tuhan untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari Yakobus pasal 1 ayat 12. Firman Tuhan mengatakan, "Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia." Sekali lagi saya bacakan, Yakobus 1 ayat 12. "Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia." Perhatikan ada kata tahan uji. Kata tahan uji ini lebih mengarah pada karakter hidup kita. Adakah kita ini benar di hadapan Tuhan? Hati kita ini tulus? Atau kita memiliki motivasi yang baik dalam mengikut Tuhan? Semua akan terlihat dan terbukti melalui suatu proses yang bernama pencobaan. Ada begitu banyak orang yang saat mengalami pencobaan mulai bingung, panik, dan gelisah. Tujuan berdoanya cuma satu, bagaimana supaya Tuhan memberikan berkat dan mujizat. Bagaimana saat tidak ada uang, Tuhan memberikan jawaban berupa keuangan yang datang pada kita. Demikian saat sakit. Yang menjadi doa yang utama adalah kita berharap mujizat datang memberikan kesembuhan. Atau saat kondisi keluarga berantakan, orang menjadi fokus supaya Tuhan pulihkan keluarga. Tidak ada salahnya kita berharap berkat, mujizat, dan pertolongan Tuhan. Namun berkat dan mujizat sebenarnya tidak akan membuktikan kuatnya karakter seseorang. Sekali lagi, berkat dan mujizat sebenarnya tidak akan pernah membuktikan kuatnya karakter seseorang. Firman Tuhan mengatakan, "Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan." Tuhan lebih ingin melihat bagaimana respon kita saat mengalami pencobaan. Adakah kita mudah mengeluh, pahit hati, kecewa, atau mudah tersinggung? Demikian juga dalam pencobaan atau proses hidup yang Tuhan izinkan. Adakah kita menyadari kesalahan kita atau sibuk mencari pembenaran diri atas perbuatan kita selama ini? Seringkali orang menutupi kelemahan, kekurangan, atau kesalahannya karena gengsi atau takut dipermalukan. Beberapa kali ketika kami melayani doa, orang sebenarnya punya kesalahan tertentu dalam langkah hidupnya. Tapi cenderung orang masih mudah menutupi diri, tidak mau menyampaikan kesalahan dia yang sesungguhnya. Yang dia sampaikan hanya, bagaimana supaya Tuhan untuk menolong masalah saya saat ini. Oh, bagi Tuhan tidak sulit untuk menolong. Bagi Tuhan tidak terlalu sukar untuk memberikan berkat atau mujizat. Tapi yang utama itu, bagaimana dengan kerendahan hati berkata, "Iya, saya ada kesalahan, Pak. Kesalahan saya ini." Nah, menyatakan kesalahan itulah yang seringkali orang masih enggan, masih malu, dan sibuk membentengi diri dengan berbagai pembenaran. Sehingga tidak berani menyatakan diri ketika minta didoakan, ataupun ketika dia berdoa sendiri di hadapan Tuhan. Seringkali hal utama itu tidak pernah dia sampaikan pada Tuhan. Kesalahannya itu tidak pernah dia ungkapkan sepenuhnya. Yang dia ungkapkan hanyalah permasalahannya supaya Tuhan menolong. Ingat, permasalahan kita tidak akan pernah bisa menyelesaikan kalau kesalahan kita tidak pernah kita ungkapkan. Hari-hari ini Tuhan mau lihat karakter kita. Bagaimana respon kita saat menghadapi segala sesuatu. Bagaimana respon kita saat dibenturkan dengan orang lain yang berbeda pendapat dengan kita. Bagaimana sikap hati kita saat menghadapi orang yang menyakiti hati kita. Tuhan lebih mau dan peduli untuk menyelamatkan karakter kita daripada sekedar menolong kita dengan mujizatnya. Jangan sampai karakter ini tidak
beres dan kita gagal dalam proses yang Tuhan izinkan terjadi. Tuhan lebih suka menundukkan gengsi kita. Tuhan lebih suka menutup mulut kita. Tuhan lebih suka membuat sifat kita yang mudah marah, tersinggung, pahit atau kecewa ini untuk lebih dulu dibereskan daripada menyediakan berkat dan mujizat. Awasi diri kita sendiri. Ujian dari Tuhan itu datangnya tidak terduga. Kalau kita masih suka mengumbar emosi di status WA, membenarkan diri atau marah-marah di status media sosial, di Facebook, Twitter, atau WA kita, dan kita ungkapkan segala emosi kita. Mungkin kita seakan-akan kita benar, kita berkata, saya mengampuni, saya tidak salah, atau apapun. Tapi itu adalah ungkapan emosi kita. Bisa jadi itu adalah karakter kita yang masih belum terbentuk, yang kita umbar secara sembarangan. Jangan sampai karakter kita masih belum teruji. Tuhan mendapati kita masih gagal. Demikian juga kalau kita berdoa yang kita tujuannya berkat, maka karakter kita sebenarnya belum terbukti keasliannya. Saat menghadapi orang lain yang berbeda pendapat dan kita tidak sabar, maka kita belum tahan uji. Demikian juga ketika menghadapi pegawai atau kasir toko swalayan yang kerjanya menurut kita kurang baik dalam melayani kita, dan kita mudah marah, mudah kecewa. Sebenarnya karakter kita belum teruji. Satu kali Tuhan izinkan kami dalam proses kami berbeda pendapat dengan orang lain. Karena apa? Kami mengalami difitnah, dikata-katain, diungkapkan yang tidak benar, dikata-katain yang menurut kami itu hal yang tidak kami lakukan. Dan semua tentang kami diumbar pada orang-orang lain yang kami kenal. Kami dicap sebagai hamba Tuhan yang suka cari uang. Kami dicap sebagai hamba Tuhan yang suka memilih-milih orang dalam mendoakan, dan sebagainya. Dalam kesempatan itu Tuhan uji saya. Bagaimana respon saya? Satu titik saya memang menangis. Tapi dalam satu kesempatan berikutnya, saya ambil langkah untuk memberkati, untuk mendoakan orang-orang yang sempat menyakiti hati kami. Dan itu sebenarnya adalah proses yang Tuhan izinkan untuk terjadi pada saya. Bukan mereka menyakiti saya dengan sengaja atau bagaimana. Soal itu urusan mereka. Tapi bagaimana respon saya untuk tetap melayani dengan benar. Akhirnya ketika orang-orang yang mengata-ngatai saya, yang mengumbar kesalahan saya, yang mengungkapkan yang tidak benar tentang saya mulai mendoakan mereka. Ketika mereka sakit, saya pun mendoakan. Ketika mereka dalam masalah, saya pun mendukung mereka dalam doa. Ketika mereka datang pada saya pun menerima kembali, tanpa sedikit pun mempermasalahkan perbuatan mereka di waktu yang lalu. Setiap proses Tuhan izinkan, supaya kita memiliki respon yang benar, dan menjadikan pribadi yang tahan uji. Adakah kita termasuk pribadi yang tahan uji? Atau gagal dalam menyikapi sikap hidup atau segala sesuatu yang ada di depan kita? Orang yang gagal dalam tahan uji, yang gagal dalam karakternya, tapi ketika menghadapi masalah dia mudah sungut-sungut, mengeluh, mudah emosi, tersinggung, maka akan menyebabkan berkat itu tertunda dalam hidupnya. Tapi ketika karakter kita terbentuk dengan baik, kita tahan uji, kita tidak mudah mengeluh, kita tersenyum sekalipun badai topan itu datang menghantam kita, maka berkat dan mujizat Tuhan akan mengikuti orang yang memiliki karakter dengan indah. Adakah kita termasuk pribadi yang tahan uji, yang memiliki karakter yang baik? Saya berdoa itu terjadi atas setiap kita. Mari kita datang pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami terima. Ajari kami, mampukan kami untuk menjadi pribadi yang memiliki karakter yang baik, yang tahan uji, dan tidak mudah putus asa, tidak menyerah, tidak mudah mengeluh, tidak menyalahkan keadaan, tapi memiliki karakter yang benar, meresponi segala sesuatu dengan baik. Ketika masalah datang, ketika pencobaan datang, ketika menghadapi orang yang berbeda pendapat, ketika menghadapi situasi yang tidak menyenangkan,
Dan biarlah Engkau dapati kami punya karakter yang indah, karakter yang berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus, kiranya kami semua Kau dapati ya Tuhan, tampil sebagai pemenang yang menghadapi setiap pencobaan-pencobaan yang ada. Dan menguatkan setiap langkah kaki kami mulai pagi sampai malam. Diberkatilah setiap kita yang memiliki pengharapan dan takut akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam dari saya Uki Rarjo dari Mitspa Ministry. Selamat menjadi pribadi yang Tuhan uji. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.